Oke, shalom saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom yang di rumah-rumah dan dimanapun kita berada. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau datang lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami satu persatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apapun pergumulan kami, Engkau akan jawab sesuai dengan waktu-Mu, karena waktu-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kami percaya waktumu, kami percaya janjimu. Haleluya, ya dalam Masya, ya dalam Masya, ya Roma 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 Roma, ya 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 Roma, ya Roma 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 Roma, ya Roma 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 Roma, ya Roma 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 Roma, ya Roma Roma Roma, ya Roma 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 Roma, ya Roma 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 Roma, ya Roma 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 Roma, ya Roma 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 Roma, ya Roma 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 Roma. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan. Setiap kami yang datang dengan pergumulan, Engkau yang memberikan kemerdekaan. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, Engkau berikan kesembuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Karena nama-Mu saja yang layak diagungkan. Kami siap untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan kita dahsyat. Siap menari buat Tuhan? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Selamat haleluya. Kita akan bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih
Bapa, terima kasih Tuhan kalau Engkau saat ini mengizinkan kami Tuhan untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami dalam hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang memberkati dan memberi kesehatan dan kekuatan, juga visi dan misi yang Kau berikan kepadanya Tuhan untuk disampaikan pada kami semua. Bapa, terima kasih juga Tuhan, Engkau memberkati Tuhan gembala cabang, gembala rayon, dan gembala cabang khusus Tuhan. Kami berdoa untuk gembala CK4 Tuhan, Pak Wil Kauntu. Engkau yang memberkati beserta staf pengembalaan di bawahnya Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau perluas wilayah pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Emmanuel Stopo beserta Ibu Helen, serta Andi, Debbie anaknya, dan Abigail cucunya Tuhan. Engkau berikan roh sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi teladan bagi kami semua Tuhan. Berkat yang melimpah Engkau berikan dan tercurah kepada keluarga ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memimpin saat ini Tuhan. Apa yang disampaikan kepada kami Tuhan, biar menjadikan rema bagi hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan semua pelayanannya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Untuk di bulan kemerdekaan ini Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Engkau memberikan Tuhan damai Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan. Bapa, kami serahkan presiden kami, wakil presiden dan staf kabinet di bawahnya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah dapat memimpin negara ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tahun politik Indonesia tahun 2024 ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kedamaian Tuhan. Engkau memilih Tuhan presiden yang akan datang Tuhan, yang toleran dan yang nasionalis Tuhan untuk kita semua Tuhan. Biarlah Indonesia dibangkitkan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami katakan di bulan kemerdekaan ini Tuhan, damailah untuk Indonesiaku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan, untuk Pentakosta ketiga, di era Pentakosta ketiga Tuhan, kiranya pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir Tuhan dari Indonesia Tuhan ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa makin dimenangkan dengan Roh Kudus-Nya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak remaja Tuhan, untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami serahkan generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bawa anak-anak ini untuk kembali ke jalan-jalan yang benar Tuhan. Engkau luruskan jalan mereka Tuhan. Biarlah pertobatan terjadi dan bisa membawa jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk memuliakan nama, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini di marketplace, di sekolah-sekolah atau di bangku kuliah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat kami di gereja Home Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan jemaat ini Tuhan. Engkau yang memberikan roh damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Engkau memulihkan yang sakit, Engkau memberi kecukupan kepada yang berkekurangan Tuhan, yang berbeban berat, beban yang Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar jemaat Tuhan hanya fokus padamu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya
seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan.
Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan menjadi tanah yang subur. Ketika ditanami benih, kami bisa bertumbuh, berbuah, sehingga kami bisa menjadi umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
kami boleh masuk di bulan ini, bulan yang sangat bersukacita kami bangsa Indonesia merayakan Tuhan kemerdekaan yang ke-78. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh merayakannya. Terima kasih untuk pagi hari ini kami punya kesempatan untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Punya kesempatan Tuhan memberkati kami dan Tuhan membentuk kami untuk makin serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara bersuka cita? Saudara bersuka cita? Oke, kita nyanyi dulu gini untuk bangsa kita. Nyanyinya gini. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Oke, yuk. Baiknya berdirilah supaya Indonesia. Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan terjadi. Saudara, dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang gini, kalau negara kita, di mana tempat kita berdiri, di mana kita tinggal, damai, kita pun ikut damai. Jadi itu sebabnya saudara, ayo di bulan ini, saudara di rumah, di kamar mandi, dimanapun, nyanyi, minta damai Indonesia turun. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, saudara, kita akan sama-sama, baik di tempat ini, yang di rumah-rumah. Saudara, satu hal yang kita harus ubah hari-hari ini, itu namanya mindset. Mindset itu pikiran kita, ya, pendapat kita. Kadang-kadang pendapat kita mesti berubah, ya. Kalau saudara lihat di situ, ini kayaknya kepotong. Kalau layarnya bisa diinin, bisa nggak kepotong tuh? Oh, nggak apa-apa. Ini bahasa itu, mungkin bahasa Malaysia ya. Isakah manusia hidup? Nggak apa-apa sih. Sama juga sih, ya. Isakah? Cuma kalau datang ke orang-orang seberang, itu jadi Isa Al-Masih. Nah, jadi kita nggak apa-apa sih, saudara. Maksudnya kita ambil satu hal gini. Pertanyaan hari ini adalah, bisakah manusia hidup tanpa Tuhan? Saudara. Ayo, bisakah manusia hidup tanpa Tuhan? Gue juga nggak tahu, saudara bilang. Gue biasa hidup tanpa Tuhan juga gue hidup. Oke, saya ulang sekali lagi. Saudara boleh jawab ini. Bisakah manusia hidup tanpa Tuhan? Tidak. Kok tahu? Nah, manusia sering menjalani hidup seolah-olah ia menjalaninya dengan baik
tanpa Tuhan. Kita pernah nggak mengalami hidup kita merasa bahwa kita nggak perlu Tuhan? Pernah nggak? Aduh, saudara bengong mulu sih. Pernah nggak? Saya bilang saya pernah. Saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita itu kita kadang-kadang nggak perlu Tuhan. Kadang-kadang pikiran kita, perasaan kita lebih hebat daripada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Orang lain salah sama kita, gimana Tuhan? Ini, saudara, kadang-kadang kita mulai merenung, bisakah aku hidup tanpa Tuhan? Nah, saudara, orang yang mengatakan bahwa ia bisa hidup tanpa Tuhan sama dengan mengatakan bahwa jam tangan ini, saudara, jam tangan ini bisa ada sendirinya tanpa mengakui ada yang membuat atau yang menciptakannya. Pada waktu kita bilang Tuhan, aku hidup tanpa engkau, kita bilang Tuhan, aku gak perlu engkau. Aku ada, muncul dari rahim ibuku kok langsung keluar, langsung gitu. Gak ada Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu, kita ini, keberadaan kita manusia ini, kita ini sebetulnya hidupnya itu diciptakan Tuhan, itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Entah Anda mengakuinya sebagai dia Tuhan atau enggak, tapi saudara, sebetulnya hidup kita ini bergantung sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang bergantung sama Tuhan, silahkan berdiri di tempatnya. Oke, ada yang nggak hidup tergantung sama Tuhan? Baik, nggak apa-apa. Ya, yang duduk nggak bergantung sama Tuhan, nggak apa-apa. Memusuhan sama Tuhan boleh. Rupanya, saudara, jemaat-jemaat di Home Palom Galaxy ini, saya kalau di Home Palom Galaxy, saya bikin dikerjain orang-orang. Nah, di rumah, ya. Saudara, berdiri bilang gini, aku spesial. Sama-sama, saudara buka masker juga nggak apa-apa di sini. Virusnya udah hilang. Benar, saudara buka aja. Kayak, tapi ngomongnya gini, aku spesial. Diri tegak dulu dong, jangan begini. Aku spesial, gimana sih? Orang spesial lain. Coba saudara nggak percaya. Masuk mau Kempinski, mau masuk ke Seki, mau masuk kemana, orang spesial kalau masuk ada pengawalnya. Nggak akan dia berjalan begini. Enggak. Biar presiden saya aja nggak bisa melihat, itu gagah kalau dia masuk, dikawal. Apalagi anak Tuhan bilang, aku spesial. Yesus sangat mengasihi aku. Aku nggak bisa berhasil tanpa dia. Tuhan Yesus menyertai aku. Hari ini adalah hari yang paling indah dalam hidupku. Karena aku jadi pemenang, lebih dari pemenang. Silakan duduk. Saudara, kira-kira saudara bisa ambil berapa hafalan untuk itu? Pada waktu orang gak melihat bahwa dirinya itu spesial, dia gak hidup akan bergantung dengan Tuhan. Saudara, hidup ketergantungan dengan Tuhan ini, saudara melihat Tuhan itu saudara perlu atau enggak, tapi Tuhan itu tetap Tuhan. Sebagaimana saya bilang gini, saudara perlu Tuhan apa enggak, Tuhan itu tetap Tuhan. Saudara mengakui dia Tuhan apa enggak, dia tetap Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, hidupku ini hanya tergantung akan Tuhan. Keberhasilanku tergantung kepada Tuhan. Kalau orang menyadari bahwa hidupnya tergantung pada Tuhan, itu lain daripada orang yang merasa dirinya lepas. Nah, memikirkan bahwa kita ini dapat hidup tanpa Tuhan,
itu sama dengan menganggap bahwa ikan bisa hidup tanpa air. Nah, jadi orang yang menganggap bahwa hidup itu tanpa Tuhan dia bisa hidup, itu sama dengan dia bilang, gua loncat dari akuarium, dari tempat yang ada air, dia hidup keluar. Makanya orang itu brutal, saudara. Orang yang hidup tanpa Tuhan itu brutal. Dia bisa jadi orang yang galak, nggak bisa dilihat orang, baru dilihat aja lu lihat apa lu. Nah, kenapa? Karena dia hidup tanpa Tuhan. Kalau orang hidup tanpa Tuhan, seperti ikan yang loncat dari tanpa Tuhan, manusia memiliki hidup hanya jasmani aja. Dari tubuh aja. Kenapa? Ayo kita terus. Saudara, dengan kata lain, hidup manusia itu berasal dari Tuhan sebetulnya. Tuhan yang menciptakan manusia ini, itu yang ditulis di Alkitab. Tanpa Tuhan, manusia hanyalah debu tanah yang tidak ada kehidupan. Masih ingat kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dari debu tanah dibentuknya manusia, lalu dihembusnya nafas kehidupan. Hidup. Hidup tanpa roh Tuhan itu sama dengan orang hidup tanpa kehidupan. Nah, saudara, ini kenapa ya bisa loncat ya? Ya nggak apa-apa, memang di itu Adam dan Hawa juga meloncat. Bagaimana Alkitab bisa menjelaskan bahwa ketika Adam dan Hawa tidak taat, maka mereka tidak mati. Nggak mati, saudara. Walaupun janji Tuhan, jika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan mati. Tetapi saudara, mereka bukan mati secara jasmaninya mati, tetapi yang mati itu rohaninya. Rohaninya itu. Nah saudara, ini ada tayangan. Ayo buka mata, jangan doain saya. Saya sudah doa sepanjang malam. Tanya istri saya, nggak percaya. Sampai pagi saya doa, nggak usah didoain lagi dah. Nggak usah merem. Lihat aja. Artinya hidup secara rohaninya itu, mereka itu pernah mengalami loh dengan Tuhan, duduk sama-sama dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Nggak percaya, sudah baca kitab Kejadian. Mereka ngobrol. Waktu mereka ngobrol itu, Tuhan masih tanya, Adam, di mana engkau? Mereka ngobrol. Tuhan, kok bagus bener ya kupu-kupu ini, kok bagus. Tuhan ngobrol sama dia. Ngomong langsung dengan dia. Ada persekutuan yang intim terjadi. Kebebasan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kapan aja mereka mau, Tuhan itu ada di situ. Dan hidup dalam hadirat Tuhan. Semuanya itu semua langsung hilang ketika mereka jatuh dalam dosa. Sehingga saudara, apa yang jadi? Rencana Tuhan bagi manusia semulanya, dari debu tanah, manusia ini yang fana ini Tuhan mau jadikan menjadi manusia yang penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ada nafas hidup daripada Tuhan itu. Namun karena ketidaktaatan itu, maka manusia dari debu tanah itu akan kembali kepada debu. Andai kata, kalau saya atau siapa ya, kalau saya sebut di sini, andai kata saya atau Pak Wisnu atau Bu Susanti yang duluan pulang nanti, saya sampai ke kuburan itu hanya bilang gini, dari tanah engkau kembalilah ke tanah, rohmu kembali ke Tuhan. Siapa yang bisa nyala saya? Ini ayatnya. Entah Pak Setiawan, entah siapa, pokoknya kita siapa duluan lah. Tapi sayanya nggak bisa dengar lagi. Di sini saudara bisa dengar, saya ngomong, saudara dari tanah kembali ke tanah. Tapi pada waktu itu nggak bisa dengar lagi, Pak Wisnu nggak bisa dengar lagi. Mau dengar apa kita semua? Pak Wisnu udah kaku. Saya nggak tahu pendeta siapa yang ngomong, pokoknya udah kaku. Ini hukumnya, kenapa? Karena dosa masuk di dalam hidup manusia. Nah, sebelum manusia makan buah pengetahuan, baik dan jahat, manusia itu hanya punya satu kehendak. Hanya satu kehendak. Apa kehendaknya? Satu kehendaknya.
itu kehendak Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi sekarang saudara dan saya, kita punya dua kehendak udah. Kehendak diri kita sendiri dan kehendak Tuhan. Kehendak diri kita itu banyak dikontrol oleh si jahat, udah. Karena apa? Karena di Taman Eden itu kita lebih senang dengar suaranya, rayuan setan daripada apa yang Tuhan telah rencanakan. Sampai hari ini iya. Nah, ketika perkataan iblis itu lebih didengarkan dan dituruti manusia, maka manusia itu melanggar perintah Tuhan. Jadi apa yang diituin bukan nurutnya itu, tapi melanggar perintah Tuhan itu yang sangat menyesakkan hati Tuhan. Nah, maka yang tadinya tidak ada penderitaan, jadi ada penderitaan. Jadi kalau saudara tanya, mungkin Pak Agus tanya, sasak mulu sini. Itu karena dosa. Ini apa semua kita lihat, kenapa ini ada anak-anak kenapa gini mengalami sakit atau apa? Itu semua karena dosa. Karena dosa itu masuk, maka penyakit itu mulai ada. Kalau enggak ada. Nah pertanyaannya, saudara mau enggak hidup tanpa sakit penyakit? Ada yang mau? Saya mau tanya sekali lagi. Adakah saudara mau hidup tanpa sakit penyakit? Angkat tangan. Nah berarti saudara belum stroke. Ya bisa angkat tangan. Orang stroke enggak. Saudara orang paling butuh angkat tangan itu saya ketemu kok saudara. Orang paling butuh. Disuruh saya doa orang stroke. Apa? Dia rindu untuk angkat tangan. Tapi yang bisa angkat tangan enggak mau loh. Tuhan bilang tunggu. Ya, suatu kali kita akan bebas. Bebas dari apa? Penderitaan. Kita sedang mencari itu. Yang kedua, tadinya hanya ada kehidupan, sekarang ada kematian. Hati-hati saudara, ada kematian. Saudara udah hati-hati nyetir mobil. Saudara kalau udah waktunya baru kesenggol dikit mati. Tapi ada yang disenggol sama kereta api, udah hancur mobilnya nggak mati. Karena belum waktunya, supaya kesaksiannya lebih banyak di bumi. Saudara mau kesaksian banyak di bumi atau mau langsung keluar dari bumi? Terserah saudara. Kalau Tuhan lihat khotbah pendeta Immanuel ini gini-gini aja, perlu kesaksian lagi dikasih saudara. Kemarin saya baru ketemu ibu-ibu saudara. Kita ketemu bulan lalu saudara ya. Saya lagi garuk ini gatel saudara. Baju. Baim, mau diperiksa itu sakit jantung. Nih, sakit jantung ya? Sakit ya? Enggak, orang gatel kenapa sih? Nah saudara nggak tahu dia pulang suami istri. Di tengah jalan, katanya tengah jalan ya di mobilnya dia rasa sakit. Sakit malamnya sesat. Nah saudara kadang-kadang Tuhan kasih tanda. Kalau saudara lihat orang garuk-garuk itu, kadang-kadang Tuhan kasih tanda mungkin engkau lagi sakit jantung nih. Ya. Jadi gitu. Nah, saudara tadinya nggak ada kematian, adanya hanya kehidupan. Nah, oleh sebab itu, saudara, setiap orang yang berbuat dosa itu melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi apa yang dilanggar? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dilanggar, orang berbuat dosa itu hukum Tuhan yang dilanggar. Nah, saudara, untuk itu mulailah ada hukum maut masuk di dalam kehidupan manusia. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, itu ada hukum maut dan hukum dosa. Ada dua. Ingat, ada hukum maut, ada hukum maut. Nah, mulai dari saat itu manusia itu bisa mati. Bisa mati. Ya, Pak Setiawan bisa mati, saya bisa mati, Bu Susanti bisa mati. Ya. Bu Dewi bisa kapan aja. Wih, nyumpah, disumpah juga gak bisa mati, tahu nggak? Benar, saudara. Preman naik motor, saudara ya, disumpahin, biar mati, nggak mati-mati. Yang nyumpahnya mati, saudara, karena datang begal. Oleh sebab itu, saudara,
Disumpah kata firman Tuhan, kalau nggak ada dasarnya untuk nyumpah nggak mati. Nah oleh sebab itu saudara, jangan takut orang nyumpahin kita, pokoknya ambil aja yang baik. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6:23. Pertanyaan orang sering kali gini, kok Adam yang makan buah, Hawa yang makan buah, kenapa gua yang berdosa? Baca dulu firman Tuhan yang benar. Tuhan itu perintahkan, hei manusia, Adam itu manusia. Manusia, jika engkau makan buah ini, engkau akan mati. Jadi Adam itu mewakili semua manusia. Nah, saudara, hukum maut adalah tidak selesai setelah manusia meninggal. Jadi saudara, sejak manusia itu jatuh dalam dosa, itu ada namanya kematian. Tapi kematian itu nggak selesai, itulah namanya hukum maut. Setelah mati, kalau nggak percaya Tuhan Yesus, itu langsung, saudara, ini. Akibat dosa ini sangat mengerikan. Karena setelah kematian, manusia itu dibawa masuk ke alam maut. Alam maut ini dikuasai oleh rajanya, raja kejahatan, namanya iblis. Jadi kalau saudara bilang, ada setan. Setan itu hanya anteknya iblis. Tapi yang sumbernya itu iblis namanya. Nah saudara, Ibrani 2 ayat 14 itu saudara bisa baca di sana. Ya, alam maut itu dikuasai oleh setan. Jadi saudara, kalau saudara mati, kita masuk ke mana? Kalau orang percaya, masuknya ke Firdaus. Orang yang nggak percaya itu langsung masuk ke sini nih. Nah, saudara tahu dong kalau udah masuk ke situ ngapain? Nah, saudara, oleh sebab itu hidup tanpa Tuhan, nasib manusia hanya menunggu kematian. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan itu tidak diberi kesempatan utama dalam hidup kita, tidak menguasai hidup kita, kita itu hidup seolah-olah nggak punya arti. Hanya tujuannya nunggu mati. Nah, nunggu mati, saudara. Nih, nunggu mati kan kalau saudara lihat di gambar saya itu, saya kasih itu. Orang mati itu rohnya kembali. Tubuhnya memang ditanemin, tapi karena ada hembusan roh Tuhan itu yang tadinya harusnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, itu menjadi fana. Sehingga saudara kalau nggak kembali ke Tuhan, maksudnya nggak bergaul, terima Tuhan Yesus. Nanti kita terus sampai situ dulu nanti. Ketika jasmani kita berakhir, maka ia mengalami kematian kelanjutan, yaitu kematian kekal. Nah ini saudara, kematian kekal. Kehidupan yang terpisah selama-lamanya dengan Tuhan, tempatnya disebut neraka. Nah, alam maut itu hanya awalnya, nanti itu namanya neraka. Rajanya siapa? Rajanya siapa? Rajanya iblis. Masuk situ. Lu mah lebih kejam dari iblis. Oh, itu bapaknya iblis. Mana ada, saudara? Lebih kejam dari iblis nggak ada, saudara. Ya. Nah, jadi dosa itu, dosalah perusak hubungan manusia dengan Allah. Hati Tuhan itu tercabik-cabik. Nah, saudara, oleh sebab itu, ya, selain hukum maut, kejatuhan manusia itu terjerat juga namanya hukum dosa. Apa beda hukum maut dengan hukum dosa? Hukum maut itu, saudara, kita dijerat untuk masuk di dalam satu kematian kekal. Hukum dosa itu adalah ya menjerat kita untuk masuk di dalam satu namanya hidup yang melanggar hukum Allah. Jadi terus menerus kita melanggar hukum Allah, akibatnya hukum maut. Nah, saudara, dengan demikian maka dosa itu nggak ada besar kecil. Makanya saya gambar sini, saudara. Dosa nggak ada besar kecil. Wah, dosa gua gede bener nih. Enggak, saudara. Dosa itu nggak ada besar kecil. Namanya dosa ya tetap dosa.
Mungkin saudara melihatnya ada batu gede kecil, tapi semua batu sama. Nah, saudara, oleh sebab itu hati-hati. Dengan adanya hukum dosa ini, maka di dalam diri manusia itu selalu ada dua pribadi sekarang. Aku seorang berdosa, haruslah dibinasakan. Nah, saudara, jadi ada dua. Pernahkah saudara melakukan sesuatu sampai hari ini? Kalau saudara mau ambil sesuatu, ambil enggak, kan ada gitu kan dalam diri kita. Itu karena ada dosa dalam kita. Nah, pada waktu saudara melihat segala sesuatu itu, melihat orang buruk mulu, nah itu setan yang menguasainya. Tapi kalau saudara melihat, oh ada segi baiknya juga, itu karena dosa, ada hukum Allah, ada hukum dosa di dalam itu. Mana yang menguasai kita? Maka di dalam diri manusia selalu ada dua kehendak yang saling bertentangan, yaitu ada kehendak baik dan kehendak yang jahat. Ada baik dan jahat. Sebab apa yang aku perbuat, kata Paulus, aku itu nggak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang ku benci itulah yang aku perbuat. Karena Paulus ada roh Allah. Jadi kalau saudara ada roh Allah, saudara itu pasti masih ada ininya yang menentang dalam semua itu. Bu Susanti masih ada yang gitu. Semua kita mesti milih hari ini. Saudara ingin, saudara sama hidup kita ini, kita mesti tidur, kita mesti gosok gigi, mesti apa semua ya hari ini. Itu kita mesti milih. Sehingga kita, mata ngantuk nih, tapi gue mesti kerja. Kita mesti milih. Ada dua hal di dalam hidup kita ini, lakukan yang baik atau lakukan yang buruk. Rasanya, mesti tahan nih gimana. Ini mesti sejam gue denger nih. Mesti tahan. Ada dua di dalam kita. Kalau di dalam cerita ilustrasi khotbah itu ada anjing putih, ada anjing hitam. Saudara, ada anjing putih, ada anjing hitam. Kalau saudara kasih makan anjing hitam, pasti anjing hitam lebih kuat daripada anjing putih. Jangan kasih makan anjing putihnya. Saya ngucap syukur ada Pak Wisnu dokter, pasti dia bilang benar tuh. Kalau mau kasih kuat anjing putih, jangan kasih makan anjing hitam. Ya jangan sekali, saudara, maksudnya berhari-hari jangan kasih sampai kurus gitu. Saudara, hidup kita kayak gini nih. Kita mau kasih makan rohani kita lebih kuat hari ini, lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan, atau kita ikut kedagingan kita. Anjing hitamnya bahasa saya yang kita kasih makan, itu terserah kita. Tuhan gak bela-belain lagi. Nah saudara, ketika manusia hidup tanpa Tuhan, maka manusia hanya memiliki dunia ini. Saudara catat itu. Kalau hidup saudara untuk diri saudara, hidup tanpa mau Tuhan mengintervensi untuk mengatur hidup saudara, saudara hanya hidup, saudara hanya punya dunia. Makanya firman Tuhan bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini? Gua mau seluruhnya. Nah, saudara. Maka perasaan hati dan hati nurani saudara akan terus merasa bahwa ada sesuatu sebetulnya yang kurang di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita, yang gak bisa terpuaskan. Manusia hanya dapat menemukan hidup dan kepuasan, itu kata Pascal, ketika ia mengakui ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara mau puas? Hanya satu, saudara ketemu Tuhan. Nah, sehingga Paulus bilang, wow, celaka aku. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang yang celaka ini? Kenapa? Karena ada hukum dosa, hukum maut itu menguasai hidupnya. Aku celaka, dia tahu itu. Kalau nggak ada yang nolong, matilah. Nah, saudara, maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, maut sudah dikalahkan. Saudara,
hukum dosa hanya dikalahkan oleh darahnya Yesus. Sucikan daku, darahnya Yesus, bebaskanku, darahnya Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Saudara, hukum dosa itu hanya darah Yesus yang dapat melepaskannya. Puji Tuhan, saudara dan saya, kita telah menjadi orang percaya. Darah Yesus, Yesus telah mati bagi kita. Aku dikasihi, aku sangat disayangi Tuhan. Yesus mati bagiku. Tetapi saudara, hukum maut itu hanya Tuhan Yesus juga yang bisa melakukannya. Ketika dia bangkit dari kematian. Dan Paulus bilang, hei maut, di mana sengatmu? Di mana kuasamu? Saudara, maut itu hanya orang yang, saudara, yang bisa mengalahkannya itu hanya Tuhan Yesus. Hanya orang yang mengalahkan maut, yang berkuasa atas maut. Yuk baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Hanya orang yang mengalahkan maut, yang berkuasa atas maut. Dan hanya orang yang berkuasa atas maut yang dapat melepaskan orang lain dari maut. Siapakah dia? Jadi siapa yang berbahagia hari ini? Saya dan saudara orang yang berbahagia. Kenapa? Yesus sudah mati bagi kita. Tapi bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Oleh sebab itu, engkau dan saya bukan percaya Yesus yang mati. Kita percaya Yesus yang bangkit. Makanya setiap minggu kita datang ke gereja, saudara, itu bukan datang beribadah. Itu hanya bahasa dunia datang beribadah. Setiap minggu kita datang itu kita merayakan. Kita tahu bahwa hukum maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu hari Minggu. Ini saudara alasannya. Jadi kalau orang beribadah, kenapa kamu gak beribadah? Itu mereka, ya gue ibadah apa enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan Yesus itu bangkit, kita merayakannya. Ini yang saudara membuat hatimu, kita gak datang kalau Yesus bangkit. Oke, kita teruskan. Saudara, kita untuk meninggal dunia ini, namun maut ya gak bisa lagi menguasai kita. Kalau kita meninggalkan dunia ini, saudara, maut gak bisa menguasai kita lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Jadi bagi orang percaya itu bisa meninggal. Sudah bisa meninggal loh. Kapan aja kalau Tuhan izinkan kita ini meninggal, kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi saudara, satu hal, maut itu gak bisa menguasai kita. Karena Tuhan Yesus telah menang dari maut. Oleh sebab itu dia katakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Karena dia udah bebas. Dia udah lepas daripada jerih lelahnya di bumi ini. Dan saudara, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara tanya, saudara mau cepat-cepat pulang ke surga apa enggak? Siapa yang mau pulang cepat? Saya doain. Ada? Oh, tunggu dulu Pak, ini masih nikmat di bumi ini. Saudara, kita berdua mau pulang cepat sebetulnya. Kita sering bilang, Tuhan kita pengen pulang cepat, pulangnya tapi sama-sama. Tapi pulang sama-samanya gak mau juga mati kesetrum sama-sama pulangnya. Mati aja enak, pulang sama-sama gitu. Saudara, oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, ketika kita meninggal kita ada jaminan. Kita gak akan mengalami hukum maut itu, neraka itu gak ada bagi kita. Nah, hukum dosa itu telah dibebaskan hanya karena darah Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib, maka hukum dosa itu telah dikalahkan. Tapi hukum maut itu dikalahkan karena Tuhan Yesus bangkit.
Oleh sebab itu saudara, Roma pasal 8 ayat 2 katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, bulan ini kita bukan hanya merayakan, kita kembali merayakan. Bukan hanya merayakan kemerdekaan negara kita, tapi saya mau mengingatkan jemaat di home ini dan semua yang di onsite maupun online, kita merayakan satu hal. Kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut karena Yesus telah melakukannya bagi kita. Oleh sebab itu saudara, waktu terkadang terlalu lambat, kata Simeon, mereka yang menunggu. Loh, ayo kita baca sama-sama dah. Ya, Simeon bilang gini, waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, tapi terlalu cepat bagi mereka yang takut ditagih sama debt collector. Terlalu panjang bagi mereka yang gundah gulana, dan terlalu pendek bagi mereka yang sedang bahagia. Tapi bagi mereka yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah penentu keabadian. Saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan kasih Tuhan kepada kita dengan roti dan anggur, dengan perjamuan ini. Kita mengingatkan kembali, setiap kita melakukan ini dikatakan, engkau mengingat kembali. Ingat apa? Ingat ini, bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, menghapuskan hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kita, saudara, ketika kita mengangkat roti, minum anggur itu, kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita itu. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia akan datang kembali menjemput kita. Itu janjinya. Karena dia pergi, dia sedang menyediakan tempat. Berbahagialah saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh hari-hari ini mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdiri. Siapkan hati kita untuk kita mengingat kembali. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita diberi kesempatan untuk mengingat kembali akan kasih daripada Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus makan dan minum dengan benar. Artinya, kalau masih ada dosa, masih ada kejahatan yang Roh Kudus ingatkan kita, datang pada Tuhan, minta ampun. Katakan kepada Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Jangan biarkan lagi hukum dosa itu, hukum maut itu untuk ambil alih kembali hidup kita. Walaupun dosa itu masih tetap bisa kita lakukan. Ada dua pribadi di dalam diri kita. Satu ingin menyenangkan hati Tuhan, satu ingin untuk menjauh dari Tuhan. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, ambillah satu pilihan yang pasti. Katakan kepada dirimu masing-masing, aku mau dengan pasti untuk memilih Tuhan Yesus jadi utama dalam hidupku. Darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus bebaskan, darahmu Yesus ubahkan ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami merayakan betapa Engkau mengasihi. Engkau rela mati bagi kami.
dan Engkau bangkit supaya hukum dosa dan hukum maut di dalam hidup kami tidak mengalaminya lagi, dan kami hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Kami menyadari ketika dosa masuk, Tuhan, itulah yang membuat penderitaan, kesusahan dalam hidup kami. Selama kami hidup dalam dunia ini, Tuhan, dampak daripada dosa itu terus kami tanggung, Tuhan, hari demi hari. Kalau hari-hari ini, Tuhan, ada anak-anak-Mu yang menanggung, Tuhan, semua itu, biarlah Roh Kudus berbisiklah kepada setiap pribadi bahwa semua itu telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah Engkau membebaskan dan menguatkan mereka, sehingga sakit penyakit itu, Tuhan, kadang datang dalam hidup kami, kesusahan itu datang karena dosa. Tapi satu hal kami mau, Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam hukum Allah dalam hidup kami. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Sembah Dia. Bangkitkan imanmu. Sembah Dia. Oh, ralana masyana karalana masih. Ya ralana balama namasyana karalana. Ralada bala 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 mana masyarakat ralada, ya ralada masyarakat ralada masyarakat ralada, oh ralada bala mana bakar ralada masyarakat ralada masyarakat. Angkat kedua tangan kita, terima pengurapan daripada Roh Allah. Oh ralada bala 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 bala, terima pengurapan daripada Roh Allah. Oh ralada bala 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 masyarakat ralada. Oh ralada masyarakat ralada. Bala 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 ralada bala bala. Oh ralada. Ya ralada bala. Ya ralada. Urapilah kami dengan minyak baru.
sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah pulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Sinta, Tuhan, terus Engkau jamah dia, berikan kekuatan bagi dia. Dan saat ini aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, semua dipulihkan, stroke dipulihkan saat ini menjadi normal, dan dia boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap mereka yang mengalami Tuhan kesusahan, Engkau berikan penghiburan. Setiap masalah Engkau beri jalan keluar, dan berkati jemaat-Mu Tuhan berlimpah-limpah, sehingga mereka menjadi saluran berkat, menjadi saluran berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap keluarga Tuhan pulihkan, setiap keluarga Tuhan Engkau berikan Tuhan, di dalam semua mereka boleh hidup di dalam kebahagiaan, sukacita di dalam Engkau. Ini jemaat-Mu, biarlah Tuhan di dalam segala sesuatu Engkau yang memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperkuat daerahku. Dan kiranya Tuhan, mari Tuhan lengkapi kami Tuhan dengan menerima berkat daripada kami, daripada Engkau ya Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan serta penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara saya dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.